Peluang Verdi Sambo dijatuhi hukuman maksimal dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dinilai terbuka lebar. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri menyatakan terungkap atau tidaknya motif pembunuhan Brigadir Yosua di persidangan tidak menghalangi majelis hakim untuk menjatuhkan vonis bersalah terhadap Sambo. Kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang didalangi oleh mantan Kadif Propam Polri, Verdi Sambo, memasuki babak persidangan. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri menyatakan peluang Verdi Sambo dijatuhi hukuman maksimal dalam kasus kematian Brigadir Yosua terbuka lebar. Hukuman maksimal bagi tersangka kasus pembunuhan berencana adalah hukuman mati. Tersangka juga terancam penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Menurut Reza, terungkap atau tidaknya motif pembunuhan di persidangan tidak menghalangi majelis hakim untuk menjatuhkan vonis maksimal terhadap Verdi Sambo. Bisa dipastikan bahwa persidangan nanti memang akan membongkar atau mengungkap motif di balik aksi tersangka FS yang nantinya akan berstatus sebagai terdakwa. Apalagi karena pihak kepolisian menggunakan pasal 340 KUHP, yaitu pasal pembunuhan berencana, maka bisa dipastikan bahwa majelis hakim akan mencari tahu kira-kira target, insentif, sumber daya, dan resiko, khususnya insentif apa gerangan yang coba dicari atau diperoleh oleh FS dengan melakukan aksi pembunuhan tersebut. Nah, kalau kita bicara tentang insentif atau manfaat kejahatan, maka niscaya kita akan mundur ke titik yang paling hulu, yaitu mencari tahu sebab musabab ataupun motif tentang mengapa seseorang, dalam hal ini FS, melakukan aksi pembunuhan berencana di Duren 3 itu. Tetapi penting kita pahami bahwa sesungguhnya proses persidangan tidak harus membongkar habis-habisan tentang motif pelaku. Terungkap ataupun tidak terungkapnya motif bukan merupakan penghalang bagi proses penegakan hukum untuk mencapai titik akhir, yaitu ketuk palu hakim. Jadi anggaplah, sekali lagi anggaplah, andaikan motif itu tidak terungkap, motif itu tidak berhasil dibongkar selama proses persidangan, tetap sepanjang bisa dibuktikan bahwa pelaku pembunuhan berencana itu adalah FS, maka sudah cukup bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, yaitu vonis bersalah dan mudah-mudahan hukuman yang seberat-beratnya. Hingga kini Sambo bersikukuh motifnya melakukan pembunuhan adalah karena Brigadir Yosua melakukan kekerasan seksual terhadap istrinya Putri Chandrawati. Kepada tim khusus Polri, Sambo mengaku tersulut emosi karena peristiwa yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Saya ingin menyampaikan satu hal, bahwa di dalam keterangannya, tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Oleh karena itu, kemudian tersangka FS memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan pembunuhan, untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Joshua. Kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang terjadi di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri, Verdi Sambo, pada Juli 2022 silam menggemparkan publik. Satu persatu kejanggalan kasus pembunuhan itu pun ikut menjadi perhatian istana. Detik-detik peristiwa penembakan Brigadir Joshua sempat diungkap oleh mantan kuasa hukum Barada Richard Eliezer. Richard mengaku diperintah oleh Sambo untuk menghabisi nyawa rekannya itu. Woi, sekarang tembak, woi, tembak, woi. Ya, namanya perintah ya, Richard ya ketakutan. Karena kalau Richard nggak nembak, mungkin dia yang ditembak. Apa motif pembunuhan sadis Brigadir Joshua yang didalangi Sambo hingga kini masih menjadi misteri. Motif
belum bisa disimpulkan hanya dari pengakuan Sambo yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian. Hal tersebut harus dibuktikan di pengadilan. Dalam kasus ini, tim khusus Polri menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Ferdi Sambo, istri Sambo, Putri Chandrawati, 2 ajudan Sambo, Barada Richard Eliezer, dan Bribka Ricky Rizal, dan seorang sopir Kuat Ma'ruf. Tim TV One mengabarkan.